Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susmita Sari sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evi Sadilah Putri Anggoro, NPM 19721016, Program Studi D3 Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Sambung Pucuk Grafting pada Tanaman Kakao Theobroma Kakao L dengan menggunakan cabang plagiotrof, yang meliputi latar belakang, tujuan, perbanyakan generatif, perbanyakan vegetatif, dan perbanyakan dengan cabang plagiotrof. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Latar belakang. Kakao, Theobroma Kakao L, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran cukup penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Akan tetapi, produksi biji kakao Indonesia secara signifikan memang terus meningkat, tetapi tidak demikian dengan kualitas biji kakao tersebut. Mutu yang dihasilkan mengalami penurunan yang beragam. Faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman kakao yaitu masalah serangan hama penyakit yang mayoritas disebabkan oleh penggunaan bahan tanam yang kurang baik, dan tanaman kakao tidak berasal dari varietas yang unggul. Kakao di Indonesia banyak dihasilkan dari perkebunan rakyat. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan bahan tanam kakao unggul mengakibatkan kakao yang mereka budidayakan tidak diperhatikan sifat unggulnya, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas dari tanaman kakao itu sendiri. Ada beberapa cara untuk menghasilkan bibit kakao yang unggul, salah satunya melalui pengembangan tanaman baik secara generatif atau vegetatif. Tujuan: mengetahui pengembangan varietas melalui pengembangan generatif dan vegetatif. Mengetahui presentasi keberhasilan sambung pucuk pada bibit tanaman kakao. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sambung pucuk pada bibit tanaman kakao. Perbanyakan kakao secara generatif merupakan perbanyakan dengan menggunakan biji dari kebun benih yang telah diketahui induknya dan bersertifikat. Perbanyakan generatif dengan biji jarang dilakukan karena menghasilkan tanaman kakao dengan tipe pertumbuhan yang tidak seragam dan terjadi pemecahan sifat dari induknya. Keunggulan tanaman kakao hasil perbanyakan generatif antara lain memiliki sistem perakaran yang kuat dan rimbun. Namun, tanaman kakao hasil perbanyakan generatif juga memiliki kelemahan. Misalnya, sifat biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Jika ditanam dalam skala besar, biji yang berasal dari satu pohon induk yang sama akan menghasilkan banyak tanaman baru, namun tidak seragam. Perbanyakan vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif menghasilkan tanaman homogen dalam sifat-sifat genetiknya. Perbanyakan vegetatif pada tanaman kakao dapat dilakukan dengan metode okulasi, sambung pucuk, dan sambung samping. Bahkan akhir-akhir ini sudah dikembangkan perbanyakan dengan kultur jaringan atau dikenal dengan istilah somatic embryogenesis. Perbanyakan vegetatif yang lazim dilakukan adalah dengan okulasi, karena penyetekan masih sulit dilakukan di tingkat perkebunan. Sementara itu, perbanyakan secara kultur jaringan masih dalam penelitian. Tanaman kakao hasil perbanyakan vegetatif memiliki bentuk pertumbuhan yang sesuai dengan entres yang digunakan. Jika entres berasal dari cabang plagiotrof, pertumbuhan tanaman yang dihasilkan akan seperti cabang plagiotrof dengan bentuk pertumbuhan seperti kipas. Perbanyakan vegetatif akan menghasilkan tanaman yang secara genetis sama dengan induknya, sehingga akan diperoleh tanaman kakao yang produktif serta kualitasnya seragam. Kelebihan dari perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya dan cepat berbuah namun tingkat keberhasilannya rendah. Perbanyakan menggunakan cabang plagiotrof. Cabang plagiotrof merupakan cabang yang arah pertumbuhannya mengarah ke samping. Penggunaan cabang plagiotrof sebagai entres dalam perbanyakan tanaman kakao akan menghasilkan tanaman baru dengan beberapa kelebihan. Di antaranya, tajuk yang diperoleh pendek, tanaman kakao lebih cepat berproduksi, dan tingkat keberhasilan sambung pucuk dengan menggunakan cabang plagiotrof sebagai entres itu sendiri sebesar 88,3%. Sedangkan dengan teknik okulasi menghasilkan keberhasilan 73,47%. Tingkat keberhasilan sambung pucuk dengan menggunakan cabang plagiotrof sangat dipengaruhi curah hujan. Adapun faktor yang menjadi syarat dalam keberhasilan penyambungan yaitu adanya keserasian dalam entres dan batang bawah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari dalam presentasi saya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.